Yang mulia, perihal jawaban atas laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu nomor registrasi nomornya 1 identitas pelapor yang bertanggung ini nama Hashim Asyari SHMSI PhD, jabatan Ketua Komisi Penanggung yang memberikan kuasa kepada yang dibacakan. 2. Pokok-pokok pelapor, bahwa setelah mempelajari seksama laporan para pelapor, bahwa pokok laporan para pelapor menyampaikan sebagai berikut. 2.1 pelapor bahwa pada pokok mempermasalahkan tindakan pelapor telah melanggar program dan jadwal kegiatan tahapan pendaftaran verifikasi dan penetapan partai pemilu tahun 2024 sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1, pasal 27 ayat 1, pasal ayat 2 PKPU 4 telah melakukan pemeriksaan data dan dokumen para pelapor pada tanggal 15 dan 16 Agustus. 2.2 pelapor diduga melanggar ketentuan pasal 16 PKPU 4 tahun 2022 karena menyerahkan formulir model pengembalian pendaftaran partai politik pada tanggal 16 Agustus 2022 pukul 07. 2.3 terlapor dianggap tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan pendaftaran partai masyumi secara manual yang dilakukan di luar jadwal dan tidak menggunakan ITR sebagaimana yang telah disetujui oleh terlapor, sehingga mengakibatkan partai masyumi dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan dokumen pendaftarannya sebagai partai politik dalam peserta pemilu. Dalam eksepsi bahwa terhadap laporan para pelapor, meskipun telah melalui mekanisme pemeriksaan melalui Bawaslu dinyatakan memenuhi syarat formal dan material, namun terlapor memiliki pandangan berbeda mengenai laporan status laporan para pelapor dengan alasan 1. Bahwa laporan para pelapor dinilai kabur dan tidak jelas. Angka 1 dan angka 2 dianggap dibacakan. Yang kedua, para pelapor salah menggunakan objek yang soal. Angka 1, 2 dan angka 4 dianggap dibacakan. 4. Jawaban terlapor atas laporan pelapor. 1. Bahwa apa yang telah terlapor uraikan dalam bagian eksepsi sebagai satu satuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban terlapor. 2. Bahwa terlapor secara tegas menolak seluruh dari laporan para pelapor selain yang terlapor akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam jawaban ini. 3. Bahwa berkenaan dengan pokok laporan pelapor yang menyebutkan tindakan terlapor telah melanggar program dan jadwal kegiatan, tahapan, pendaftaran, verifikasi, penetapan partai politik peserta pemilu sesuai dengan ketentuan pasal 427 dalam PKPU 4 2022 karena melakukan pemeriksaan data dan dokumen para pelapor pada tanggal 15-16 Agustus diuraikan bantahan sebagai berikut. Bahwa ketentuan pasal 4 PKPU 4 nomor 4 2022 yang mengatur tentang tahapan pendaftaran, verifikasi penetapan partai pemilu meliputi A. Pendaftaran, B. Verifikasi administrasi, C. Verifikasi faktual, D. Penetapan. 5. Bahwa tahapan seperti yang terdapat dilakukan secara berurutan tahap demi tahap di mana apabila partai politik calon pemilu tidak dapat memenuhi syarat terhadap penetapan maka tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. 6. Bahwa partai politik calon peserta pemilu harus memasukkan tahap pendaftaran dan apabila dokumen syaratnya lengkap maka apabila akan dilanjutkan tahapan verifikasi administrasi. 7. Bahwa dalam lampiran 1 PKPU 4 mengatur jadwal sebagai berikut. Program dan kegiatan yang akan dibacakan. 8. Bahwa ketentuan pasal 16 peraturan KPU nomor 4 tentang pendaftaran, verifikasi, penetapan partai politik peserta pemilu, bahwa KPU membuka pendaftaran partai politik calon peserta pada tanggal 1 Agustus sampai dengan 14 Agustus. Tercantum juga dalam lampiran 1 PKPU 4 2022. 9. Bahwa ketentuan dalam pasal 27 PKPU 4 2022 menjelaskan mengenai verifikasi yang mesti dilakukan terhadap dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu yang sudah dinyatakan lengkap. Verifikasi yang bisa dilakukan pada tanggal 2 Agustus tahun 2022 sampai dengan 11 September tahun 2022. 10. Bahwa pada pasal 67 PKPU 4 2022 menjelaskan mengenai verifikasi faktual dilakukan oleh partai politik calon peserta yang telah memenuhi syarat verifikasi administrasi. 6. Bahwa ketentuan pasal 18 ayat 4 PKPU 4 2022 dengan pokok menjelaskan pimpinan berharus menyampaikan dokumen kepada KPU menutupi 1 dan 23 dianggap dibacakan. 12. Bahwa ketentuan pasal 173 ayat 2 huruf B
B, C, dan huruf D dalam Undang-Undang 7 yang dibacakan. 13. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas terhadap dalil para pelapor pada halaman 7, apabila pelapor mendaftar pada tanggal 14 Agustus 2022 saat dilakukan verifikasi SMS mulai tanggal 15 Agustus sampai dengan 11 September 2022. Pelapor memandang bahwa pelapor tidak sesuai dengan ketentuan PKPU terkait tahapan pendaftaran verifikasi untuk daftar pemilu. Kegiatan verifikasi administrasi baru dapat dilakukan terhadap dokumen persyaratan partai politik calon peserta yang dinyatakan lengkap. Maka tindakan terlapor melakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Agustus dianggap tidak melanggar ketentuan dalam PKPU 4 2022. 14. Bahwa berdasarkan fakta, pelapor telah menerima dokumen formulir model pengembalian pendaftaran pelapor pada tanggal 16 Agustus, yang maknanya bahwa dokumen pendaftaran para pelapor dinyatakan tidak lengkap. Maka sudah benar apabila pelapor tidak melanjutkan dalam tahapan verifikasi administrasi. 15. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta angka 4 dan 14, jelas bahwa pelapor tidak melakukan pelanggaran pada pasal 4, pasal 27 PKPU 4 tahun 2022. 16. Bahwa berdasarkan dari pelapor yang menyatakan pelapor telah melanggar ketentuan pasal 16 karena menyerahkan formulir pendaftaran partai politik pada 16 Agustus tahun 2022 disampaikan bahasan sebagai berikut. Bahwa pada pasal 16 PKPU 4 2022 menyebutkan pasal 1 dan 2 yang dibacakan, 18 poin dimaksud dengan waktu pendaftaran pemilihan itu dalam pasal 16 adalah waktu yang diberikan bagi partai politik calon peserta untuk menyerahkan dokumen pendaftaran, tidak termasuk waktu yang dibutuhkan oleh terlapor dalam memeriksa seluruh dokumen pendaftaran. 9. Bahwa dalam hal partai politik calon peserta pemilu melakukan pendaftaran mendekati pengumuman pada pukul 23.59 pada 14 Agustus, maka pemeriksaan seluruh dokumen pendaftaran dilakukan sampai tanggal 15 Agustus. Apabila terjadi kondisi demikian berdasarkan angka 18 di atas, bahwa jelas pelapor tidak melakukan pelanggaran dari pasal 16. 20. Ketentuan pada pasal 22 PKPU 4 2022 mengatur pasal 12 dianggap dibacakan. Pasal 2 nomor 21 bahwa terlapor perlu menguraikan fakta terhadap proses pendaftaran dilakukan oleh para pelapor. Partai Masyumi sebagai berikut. A. Bahwa para pelapor datang kantor terlapor untuk melakukan pendaftaran pada tanggal 14 Agustus pukul 21.04 dan mengisi buku penerimaan pendaftaran dengan bukti T1. B. Bahwa pelapor membawa soft copy yang berada di laptop. Huruf C, D dianggap dibacakan. 22. Tidak memenuhi nomor rekening sama partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten kota terdekat terlapor yang menerbitkan formulir kembalian pada tanggal 6 Agustus telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 PKPU 4 2022. Nomor 23. Bahwa dalil para pelapor yang menyebutkan terlapor melanggar prinsip pemilu pasal 3 Undang-Undang 7 2012 tentang pemilu dan pasal 3 PKPU nomor 4 2022 terkait dialognya pemeriksaan data pelapor diuraikan sebagai berikut. Bahwa pelapor telah mengeluarkan keputusan Komisi Pemilihan Nomor 292 Tahun 2022 tentang pedoman penerimaan pemeriksaan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik peserta pemilu, anggota DPR dan DPRD dalam bentuk fisik, sebagaimana dimaksud dalam Putusan 292 bukti T4. Bahwa Putusan 292 yang dikeluarkan oleh terlapor adalah bentuk tanggung jawab terlapor sebagai penyelenggara pemilu sekaligus bentuk pelayanan kepada partai politik tertentu yang melakukan pendaftaran. Pada fakta yang terlapor telah meriksa seluruh dokumen persyaratan dengan berpedoman pada Putusan 292. Sehingga dengan demikian, dari pelapor menyatakan bahwa terlapor dalam pemeriksaan dokumen persyaratan para pelapor tidak terlihat seperti dari pelapor ditolak. Angka 26. Bahwa berdasarkan apa yang telah terlapor uraikan sebagai maksud angka 1 dan sampai 25 di atas, pelapor telah menguraikan fakta-fakta yang sebenarnya dan telah melaksanakan wewenang sesuai dengan tugas dan kewajiban yang diatur dalam peraturan undang-undang. Angka 5 petitum bahwa berdasarkan fakta-fakta serta yang diberikan terlapor memohon kepada majelis periksa untuk 1. Menolak seluruh dari para pelapor dalam laporan aktual setidaknya menyatakan laporan para pelapor tidak dapat diterima. 2. Menyatakan laporan para pelapor kabur dan tidak jelas. 4. Menyatakan laporan para pelapor salah dalam dengan objek yang soal. 4. Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan menyatakan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. 5. Menyatakan bahwa terlapor telah melaksanakan kewenangan dan tugas sesuai dengan
peraturan perundangan, atau apabila majelis pemeriksa berpendapat lain, pelapor memohon kepada majelis pemeriksa untuk menentukan putusan yang seadil-adilnya ex aequo. Demikianlah jawaban pelapor kami sampaikan. Terima kasih. Hormat kami kuasa pelapor. Indonesia baldatun thayyibatun warahun ghafur, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. Allahu Akbar, Allah. Saya kira substansinya dari jawaban itu ya, itu jauh dari apa yang kita sampaikan dalam laporan ya. Itu yang berkenaan dengan jawaban KPU. Saya kira itu. Apa selanjutnya? Oh ya. Ya, dari jawaban KPU kita bisa mendengarkan dan melihatkan bahwa ada satu hal pokok yang dia tidak singgung, yaitu masalah ITL, dan itu adalah bagian dari kesempurnaan apa yang kita laporkan. Nah, dia tidak menanggapi. Kita menganggap bahwa ITL memang tidak diperiksa oleh KPU. Terima kasih. Pertama-tama pada hari ini kita bersyukur Partai Masyumi pada waktunya telah membacakan pokok-pokok permohonannya. Pokok-pokok permohonan sebagaimana telah dibacakan tadi, apa yang kita dalilkan ya, pelanggaran administrasi dan prosedural yang ada. Dan direspon oleh KPU ada hal yang paling mendasar, saya kira yang pertama menyangkut legal standing, ya kan, legal standing nanti kewenangan Bawaslu lah, tapi menurut kami punya legal standing berdasarkan peraturan Bawaslu. Yang kedua adalah substansi dari jawaban. Substansi jawaban itu adalah menyangkut masalah adalah model. KPU sudah menyetujui bahwa sipol bukan alat penentu dan bukan satu-satunya. Berdasarkan uraian kita bahwa memang Masyumi tidak mengambil langkah sipol secara murni, tapi mencoba menggabungkan antara yang namanya hard copy dengan yang namanya sipol, dan itu metodenya adalah disebut dengan ETL atau ekstrak transformasi LUT, dan itu kita ada bahannya, dokumennya juga ada, dan kita masukkan di dalam ekstra hard disk. Nah, tapi memang pada waktu pelaksanaannya tidak bagaimana memindahkan ekstra hard disk kita kepada sistem KPU, apakah sistem sipol atau sistem IT KPU yang lainnya, tapi KPU bersama-sama petugas kita, petugas KPU adalah melaksanakan pemeriksaan manual yang ada. Seharusnya kan praktis, sesungguhnya dalam beberapa menit kalau dilaksanakan melalui ETL. Nah, oleh karena memang waktunya terbatas sekali, maka pemeriksaan itu tidak akan menyeluruh, sehingga dianggap yang sudah terperiksa saja 19 provinsi yang kita ada, itu yang terperiksa. Padahal kita punya 34 provinsi, punya 75% di tingkat kota kabupaten, punya 50% lebih di tingkat kecamatan. Kita juga punya keanggotaan yang melebihi syarat yang telah ditentukan. Dan yang paling penting adalah pada waktu pendaftaran, Masyumi telah memenuhi syarat-syarat administrasi pendaftaran itu sebagaimana dimasukkan di dalam pasal-pasal yang telah didalilkan oleh Masyumi. Dan insya Allah nanti kita bisa buktikan apakah kami telah memenuhi persyaratan yang dikemukakan untuk mendaftar sebagai partai politik. Menurut kami sudah terpenuhi, sehingga tidak tepatlah kalau Masyumi dikembalikan formulir pendaftarannya. Seharusnya ada berita acara penerimaan sebagai partai politik seperti itu. Nanti kita akan buktikan baik dari sudut ketatanegaraan, mekanisme dan lain sebagainya. Terima kasih, mohon doanya kawan-kawan di seluruh Indonesia, tetap kita bekerja, ya kan, bekerja terus dalam rangka tidak hanya sebatas untuk dalam rangka persiapan pendaftaran administrasi, tapi jauh lebih penting nanti kita mempersiapkan diri dalam rangka verifikasi faktual dan juga menjadi peserta pemilu. Insya Allah Masyumi akan jaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.